Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pengajian rutin seusai sholat subuh ya, setiap hari Jumat sama sekalian, dalam rangka membahas kitab-kitab para ulama. Dalam hal ini adalah kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yang mana kita sudah berada tidak terasa di bagian akhir-akhir ya dari kitab ini, yang mana kitab ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah ya, dengan mudah ya, dengan gamblang, dengan jelas, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dengan metode soal dan jawab yang kurang lebih berjumlah 200-an soal dan jawab, karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sampai di pertanyaan yang ke-219 sama sekalian. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan 220. Pertanyaan ke-220 masih berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kata beliau di halaman ke-358, ya, Arabiknya di halaman 248. Ala man yajib al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ma maratibuhu. Jadi maksudnya ala man yajib, ya kepada siapa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ditunaikan. Ya, kewajibannya diarahkan kepada siapa jemaah sekalian? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ma maratibuhu, dan apa tingkatannya. Ya, kita tahu amar perintah ma'ruf kepada kebaikan, nahi melarang mungkar dari kemungkaran. Ya, tentu ada syaratnya, yaitu orang yang beramar ma'ruf tahu kalau perbuatan itu ma'ruf. Orang yang bernahi mungkar dia memiliki ilmu bahwasanya yang dia larang itu perbuatan mungkar. Nah, pertanyaan di sini kepada siapa, jamaah sekalian? Nah, maka di sini beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan kaum, segolongan umat yang mereka itu menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, ya, menyeru kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan merekalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ra'a minkum, ya, siapa di antara kalian yang melihat mungkaron, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini tingkatan yang pertama, merubah kemungkaran dengan tangan. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia juga tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah yang merupakan selemah-lemahnya iman. Ya, hadis ini disebutkan ya jemaah sekalian, riwayatnya di bagian footnote, rawahu Muslim ya.
Wa fi hadzal bab minal ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyyah ma la yuhsa. Ya, jadi banyak hadis-hadis, saya ulangi, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis nabawiyah tentang hal ini yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, di sini beliau hanya mengutip salah satu ayat dan salah satu hadis. Wa kulluha tadullu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ala kulli man ra'ahu. Ya, jadi ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut menunjukkan wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada setiap yang dilihat. La yasqutu anhu illa an yaquma bihi ghairuh. Ya, jadi tidaklah gugur kecuali dilaksanakan. Kullun bihasabi, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya, maksudnya di benak kita atau di punggung kita sama sekalian ini ada amanah amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, tentu semua didasarkan ilmu dan tingkatannya seperti tadi dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Wa kullama kana al-'abdu 'ala dzalik aqdar, setiap kali seorang hamba lebih mampu, kemudian dia a'lam, lebih faham, maka dia lebih wajib dan lebih lazim. Coba saya ulangi, setiap kali hamba itu dia berilmu tentang satu hal tadi, baik tentang ma'ruf atau tentang mungkar, lalu dia mampu, maka di sini dia lebih aujab, lebih wajib untuk memerintahkan yang ma'ruf tadi dan untuk melarang dari yang mungkar tersebut. Aujab wa alzam, kemudian juga lebih lazim baginya memerintahkan yang ma'ruf dan juga melarang dari yang mungkar sesuai dengan kapasitas ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Walam yanju 'inda nuzulil 'adzabi ahlil ma'asi illa nahuna anha. Ya, jadi ketika qadarullah, ya, terjadi sesuatu azab yang menimpa satu kaum, ya, kepada orang-orang yang bermaksiat, ya, sebagai hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, maka semuanya akan dibinasakan, akan mendapatkan azab tersebut kecuali satu. Siapa? Annahuna anha, orang-orang yang bernahi mungkar. Mereka yang melarang dari kemungkaran itu yang akan selamat. Seandainya terjadi sesuatu yang merupakan hukuman Allah kepada satu kaum, kepada ahli maksiat, maka seandainya di situ ada orang-orang yang nahun, melarang kemungkaran, mereka yang selamat. Waqad afradna hadhihi al-mas'alah bi risalatin biha wafiyah. Ya, jadi kami telah mengkhususkan masalah ini, kata beliau, di salah satu risalah, ya, salah satu tulisan beliau tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, oleh pensyarah di sini, ya, ditelusuri lagi sama sekalian. Beliau berusaha untuk mendapatkannya apa yang dimaksud oleh penulis tersebut, yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami, tentang tulisan masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, afrodna itu maksudnya kami khususkan. Artinya beliau punya tulisan khusus masalah apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang di sana ada keterangannya serta secara wafiyah, ya, secara menyeluruh. Walitalibil haqqi kafiyah, ya, jadi bagi orang yang ingin mendapatkannya, ingin mencari masalah tersebut, di dalam buku tersebut ada, ya, tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walillahil hamdu wal minnah, dan bagi Allah segala pujian dan anugerah. Ya, coba kita lihat footnote-nya. Risalatus Syekh fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar makhtutah. Ya, jadi tulisan beliau tentang masalah ini makhtutah, masih berupa manuskrip, ya, masih berupa manuskrip. Wa qad sabaqa at-ta'rifu biha fi mu'allafati Syekh. Ya, jadi sudah dijelaskan dalam rincian, ya, tulisan-tulisan beliau apa saja, termasuk di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Walaha aslun wahid anis Syekh Ali bin Qasim Al-Fifi. Ya, walaha aslun wahid anis Syekh Ali bin Qasim Al-Fifi di Makkah. Ya, kemudian pensyarah di sini ke rumahnya seorang syekh, yaitu Ali bin Qasim Al-Fifi, dan beliau menjanjikan untuk mencari, ya, tentang tulisan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Insyaallah demikian, ya. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertanyaan yang ke-220 terhadap siapa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, siapa sekalian, kepada orang yang memahami tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia mampu, maka hendaknya dia melakukan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah,
Nah, kita beralih kepada pertanyaan yang berikutnya, 221. Nah, sekarang masuk bab yang baru sama sekalian. Bab yang baru yaitu tentang karomah para wali, karomatul aulia. Ya, jadi pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan karomah para wali. Ya, karomah itu apa sama sekalian? Karomah itu kemuliaan. Ya, karomah itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada sebagian hambanya. Perkara-perkara yang tidak lazim yang terjadi pada manusia, namun tidak ada di situ unsur tantangan. Ya, mungkin kita ingat ya istilah mukjizat ya. Jadi mukjizat itu sama dengan karomah. Hanya saja mukjizat pada para nabi dan rasul. Kalau karomah selain nabi dan rasul. Yang kedua, kalau mukjizat sama sekalian persamaannya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah juga demikian, sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya mukjizat ada unsur tantangan, karomah tidak ada unsur tahaddi atau tantangan. Ya. Kata beliau, karamatul aulia haqqun ya. Jadi karamah para wali itu haqqun. Ya, siapa para wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Mereka adalah wali-wali Allah. Wa huwa dhuhurul amril khariq ala aidihim alladzi la sun'a lahum fihi. Ya, jadi maksud dari karamatul aulia adalah munculnya perkara yang khariq ya, yang tidak biasa. Ala aidihim. Ya, kalau letter luck-nya itu melalui tangan-tangan mereka. Ya, tapi tidak mesti melalui tangan. Ya, kalau Arabiknya di sini kan al-khariq al-aidihim, terjemahnya melalui tangan-tangan mereka. Ya, maksudnya Allah jadikan perkara yang tidak lazim tersebut pada diri mereka. Tidak mesti dari tangan. Tidak mesti dari tangan. Pokoknya Allah anugerahkan perkara yang tidak lazim tersebut yang merupakan karomah kepada sebagian hambanya tadi. Alladzi la sun'a lahum fihi. Ya, bukan dari kekuasaan mereka. Bukan dari kemampuan mereka, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun bitariqit tahaddi, tidak ada unsur tantangan. Walam yakun bitariqi at-tahaddi, ya, jadi bukan dalam unsur tantangan. Ya, di sini diterjemahkan tidak juga melalui niat. Ini kurang tepat sama sekalian. Yang betul adalah tidak ada jalan atau tidak ada tujuan untuk tantangan. Tantangan itu maksudnya bagaimana? Kalau Allah utus para nabi, para rasul, itu kan apa istilahnya itu mereka membawa risalah. Nah, untuk meyakinkan ya, umat yang diseru kepadanya para nabi dan rasul, Allah berikan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran para nabi dan rasul tersebut. Ya, misalnya Nabi Musa alaihissalam ya dengan tongkat beliau, Nabi Soleh dengan unta, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan bulan yang terbelah, ya, dan mukjizat-mukjizat yang lain. Nabi Ibrahim ya dibakar tidak mempan. Lah, umat yang melihat bagaimana? Ternyata benar ini seorang nabi dan seorang rasul. Ada tantangan. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang telah meninggal, bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tantangan itu maksudnya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tujuannya supaya umatnya itu meyakini mereka sebagai nabi dan rasul. Nah, kalau karomah tidak ada unsur tantangan. Semata-mata kelebihan anugerah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dengan perkara-perkara yang tidak biasa. Nanti dicontohkan di sini. Bal yajrihillahu ala aidihim wa in lam ya'lamu bihi. Ya, jadi Allah perjalankan ya pada diri mereka. Ya, di
Sini terjemahnya melalui tangan-tangan mereka, ya, tidak mesti tangan, pokoknya pada diri mereka. Wa illam ya'lamu bihi, meskipun mereka tidak tahu, tidak sadar, tapi Allah berikan hal tersebut. Ya. Tidak selalu setiap saat. Ya. Seperti juga tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi tongkatnya beliau tongkat, ketika berhadapan dengan tukang sihir, itu dilemparkan jadi ular. Di saat berhadapan ya dengan lautan, dikejar oleh tentara Fir'aun, dipukulkan tidak jadi ular, jadi apa? Membelah ya lautan tersebut menjadi 12 jalan. Jadi Allah yang memperjalankan mereka dengan hikmah-hikmahnya. Tidak selalu kemudian karomah itu kepinginnya orangnya inilah, tidak. Jadi Allah mudahkan baginya. Saya beri contoh, misalnya ada 2 sahabat yang ketika pulang dari majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abbad bin Bishr salah satunya, dan Usaid bin Hudair, saya ingat saya demikian, ketika pulang itu ada cahaya yang menerangi. Nah, mereka nggak tahu, tiba-tiba Allah berikan cahaya seperti cemeti, ya seperti cemeti yang menerangi. Nah, ketika 2 sahabat itu berpisah, cahaya tersebut mengikuti masing-masingnya. Ya mereka nggak nyangka kalau ada cahaya. Tapi ketika itu tidak setiap hari seperti itu, jemaah sekalian. Jadi tiba-tiba Allah berikan dengan anugerahnya. Nah, tidak semua sahabat mendapatkannya. Ya, jadi memang murni kehendak Allah pada sebagian hambanya dalam beberapa keadaan yang Allah kehendaki. Ya, jadi karomah itu bukan ilmu tersendiri. Nah, kemudian persamaannya lagi mungkin bisa tambahkan, mukjizat dengan karomah persamaannya sama-sama tidak dipelajari. Sama-sama tidak dipelajari. Ya, Nabi Musa tidak pernah belajar bagaimana tongkat bisa jadi ular. Karomah juga seperti itu. Sahabat tersebut tidak pernah mempelajari bagaimana ada cahaya yang menerangi. Sama-sama tidak dipelajari. Ya. Nah, kemudian diberikan contoh di sini jamaah sekalian, kaqissati ashabil kahf. Ya. Contoh yang pertama yaitu bagaimana karomah yang Allah berikan kepada ashabul kahfi. Ya, ashab yaitu mereka orang-orang atau sahabat-sahabat al-kahfi, yaitu gua. Ya, jadi disebutkan di footnote-nya kejelasannya, humul ladzina farru bidinihim. Ya, mereka ashabul kahfi itu orang-orang yang hidup di masa dahulu yang mereka pernah uzlah, ya, menjauh ya dari negeri mereka untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan keyakinan mereka. Kemudian mereka pun masuk ke dalam sebuah gua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu tertidur dalam waktu yang sangat lama. Selama berapa? 309 sinin, 309 tahun. Enggak berasa tiba-tiba tidurnya lama sekali, 309 tahun. Ya, dan ini dirinci oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi yang biasanya dibaca di hari Jumat ya, atau di malam Jumat, surah Al-Kahfi. Karomah tidak lazim. Ya, apa bisa orang tidur selama itu? Tidak mungkin, kecuali kalau Allah kehendaki. Ya, sampai 309 tahun. Ya, sebagaimana juga kisah yang lain, ya, ada yang tidur sampai 100 tahun. Nah, ini 309 tahun. Mereka tidak menyangka bakalan tidur selama itu, tapi Allah mudahkan. Nah, ini termasuk karomah. Ya, jadi setelah sadar mereka melihat negerinya itu atau kota di daerahnya tiba-tiba berubah semua. Ya, sudah tidak seperti zaman mereka dahulu. Ya, jadi tidur, satu kali tidur tapi 309 tahun. Baik. Contoh yang kedua, ashabus sokhrah, kata beliau. Ashabus sokhrah ya, artinya orang-orang yang berada di dalam gua yang tertimpa oleh batu. Ya, oleh batu besar. Ya, ini kisahnya disebutkan ats-tsalatsah ya. Jadi 3 orang yang mereka hidup di masa dahulu dalam salah satu perjalanan mereka itu berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ya. Ya, untuk melanjutkan perjalanan perlu istirahat sama sekalian. Kalau zaman sekarang mungkin dimudahkan ya dengan ada tempat penginapan dan seterusnya. Di masa dahulu ya tidak semudah kita. Nah, maka mereka pun masuk ke gua untuk istirahat. Ya, tiba-tiba mereka tidak menyangka jatuhlah ya batu besar dari sebuah gunung pas menutupi pintu gua tadi. Lalu mereka pun bilang ya, singkatnya itu, insyaallah jamaah sudah pernah mendengar ya kisah ini, kita nggak bisa selamat
nggak bisa keluar dari gua ini kecuali kalau kita bertawassul ya dengan amal-amal soleh kita. Maksudnya kita menyampaikan kepada Allah tentang amal soleh yang pernah kita kerjakan. Di antara mereka kana ahaduhum baron bi abawaihi, lalu mereka salah satunya dari mereka itu menyampaikan kepada Allah kalau dia itu pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana berbaktinya? Yaitu dia tidak pernah ngasih minuman susu kepada orang tua, kepada anak istrinya sebelum orang tuanya dahulu. Ya, satu saat ketiduran orang tuanya, maka dipegangi gelas susunya itu, gelas minumannya sampai orang tuanya terbangun. Nah, setelah terbangun baru diberikan. Ya, anak-anaknya waktu itu nangis sama sekalian. Ini saking baktinya. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas karenamu, bukalah pintu yang menutupi gua ini, batu yang menutupi gua ini. Akhirnya bergeser sedikit. Orang yang kedua, aminan namma li ajiri. Orang yang kedua yaitu seorang pengusaha sama sekalian, orang yang punya pegawai ya. Nah, salah satu dari pegawainya itu belum mendapatkan gajinya karena mau dikasih gaji nggak ada. Kemudian dikembangbiakkan sampai menjadi harta yang banyak ya, dirupakan unta, sapi, kambing ya, sampai menjadi banyak, sampai menjadi banyak sekali ya, padang unta, kemudian padang sapi, padang kambing. Nah, suatu saat orangnya datang kemudian tanya, mana gajiku wahai fulan? Lalu kata majikan yang tersebut, itu semua yang kau lihat milikmu, seluruh unta, seluruh sapi, seluruh kambing ya. Lalu dia mengatakan, wahai hamba Allah, janganlah engkau menghinaku. Loh, aku enggak main-main, enggak guyan ini. Semuanya milikmu, semuanya hakmu. Ya, bahasa sederhana demikian. Lalu dia pun mengambil semuanya tanpa disisakan satupun untuk beliaunya, untuk majikan, tidak disisakan satupun. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas karena engkau, maka bukakanlah batu yang menutupi gua ini. Akhirnya bergeser lagi, tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga kata beliau, watsalits afifan ya, seorang yang afif ya, afif itu menjaga diri ya, menjaga kehormatan dirinya, yang dia itu suka sama sepupunya, sama apa, misanannya sama sekalian. Nah, dia kepingin untuk berbuat zina ya, tapi perempuannya nggak mau ya. Satu saat dia perlu bantuan, maka dipinjemi uang 120 dinar, dan wanita tersebut siap apa saja ya. Ketika sudah hampir terjadi zina, kemudian wanita itu bilang, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqi ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau membukanya kecuali dengan kebenaran ya. Maksudnya jangan kau melakukan zina ya, kalau engkau ingin ya maka menikahlah ya. Akhirnya ditinggal wanita tersebut, dan 120 dinar tadi juga tidak diminta, dia tinggalkan. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah batu yang menutupi gua ini. Dia meninggalkannya khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga termasuk karomah sama sekalian. Karomahnya di mana? Terbukanya batu tadi dengan izin Allah setelah mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuka sendiri ya, dengan izin Allah terbuka sampai mereka bisa keluar. Insyaallah demikian ya. Contoh yang ketiga kata beliau, Juraij ar-Rahib ya, Juraij ar-Rahib, yaitu kisah tentang Juraij, seorang ahli ibadah di masa Bani Israel ya. Kata beliau di footnote, wa ahadu ubadi Bani Israel ya, jadi beliau adalah salah satu ahli ibadah ya. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu ya. Tentu yang lebih utama adalah ahli ilmu, yang dia mengamalkan ilmunya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli ibadah saja tanpa ilmu ya, maka kemanfaatannya untuk dirinya ya. Ada seorang soleh ya, Juraij ini. Waqad azamat baghiyun ala fitnatihi ya, fata'arradat lahu ya. Ada salah seorang wanita yang tidak baik sama sekalian, wanita pezina, dia itu ingin menggoda Juraij ya. Jadi Juraij itu saking terkenalnya ibadahnya menjadi perbincangan di kalangan Bani Israel. Nah, lalu datanglah wanita ini kepada Bani Israel, yang kalian mau aku akan goda Juraij ya, apa benar seperti yang kalian katakan? Kalau boleh saya datang kepadanya ya, silahkan. Maka dia pun datang ke tempatnya Juraij,
tempat ibadahnya di atas bukit. Ternyata Juraid tidak menoleh kepada wanita tersebut, sama sekali tidak terpengaruh. Akhirnya wanita tersebut karena malu jamaah sekalian, sudah kadung bilang kepada Bani Israel, maka dia pun melakukan perbuatan yang tidak baik tadi, yaitu zina dengan seorang penggembala yang biasa wirawiri ke tempatnya Juraid. Ya, sampai singkat kisah lahirlah atau hamillah wanita tersebut, kemudian melahirkan seorang bayi. Lalu dia bilang, cerita kepada Bani Israel, cerita kepada raja di waktu itu, bahwa ini adalah hasil perbuatanku dengan Juraid. Ya, maka mereka pun datang ke tempat ibadahnya Juraid dan mereka merobohkan tempat ibadahnya, menyeret Juraid. Ya, kemudian singkat kisah, ketika itu Juraid bilang, ya tunggu dulu. Lalu dia pun berwudu, sholat, kemudian menekan perut bayi tadi dan bertanya, ya man abuka, siapa ayahmu? Nah, bayi itu bisa jawab, ya ayahku penggembala di sana. Ayahku penggembala di sana, ya penggembala sapi atau kambing, saya lupa, penggembala di sana. Akhirnya Bani Israel pun mereka langsung sadar bahwa mereka salah menuduh Juraid dan mereka menciumi kakinya Juraid. Lalu mereka bilang, kami akan membangunkan rumah ibadahmu dari emas. Ya, kata Juraid, sudah biarkan seperti yang awal, bangunkan seperti sedia kala. Nah, itu kisahnya, dan ini berasal dari panggilan ibundanya kepada Juraid ketika sholat, yang mana Juraid tidak menjawab. Ya, sampai 3 kali. Ya, mungkin ibunya nggak tahu, ya di bawah, tempat ibadah di atas. Wahai Juraid. Lalu Juraid ini, ummi am sholati, ibuku atau sholatku. Wahai Juraid, ummi am sholati. Wahai Juraid, ya ibuku atau sholatku. Akhirnya dia melanjutkan. Lalu keluar doa dari ibundanya untuk supaya Juraid tidak meninggal sampai bertemu dengan mumisat, ya wanita-wanita pezina. Ya, seperti itu. Nah, ketika diseret tadi dari tempat ibadahnya itu, ada di situ wanita-wanita pezina. Juraid tersenyum bukan karena apa, dia baru nyadar, oh ternyata ini karena doanya ibuku yang dahulu. Karena apa? Doanya ibuku yang dahulu. Ini faedahnya banyak sekali sama sekalian. Intinya di sini Juraid menekan perut bayi tadi bisa jawab, itu karomah. Karomah yang Allah berikan kepada Juraid. Yang jawabnya bayi itu ya ketika itu saja. Ya, setelah itu sudah tidak bisa berbicara lagi. Ketika itu Allah mudahkan berbicara, ayahku penggembala di sana. Nah, ini yang ketiga jamaah sekalian, ya. Saya tadi menyampaikan sederhana ya dari riwayat-riwayat yang ada. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa kulluha mu'jizat li anbiya'ihim. Wa kulluha mu'jizat li anbiya'ihim, dan semuanya itu adalah mukjizat-mukjizat bagi para nabi-nabi mereka. Wa kulluha mu'jizat li anbiya'ihim. Ya, wallahu alam yang dimaksud ya kalimat ini ya. Wa kulluha mu'jizat li anbiya'ihim. Semuanya itu adalah mukjizat bagi para nabi-nabi mereka. Apakah yang dimaksud ya kelebihan-kelebihan tadi kalau kepada para nabi dan rasul merupakan mukjizat? Ya, wallahu alam kalimat ini. Jadi itu semua merupakan mukjizat-mukjizat bagi para nabi mereka. Ya. Kemudian walihada kana fi hadhil ummah aktsaru a'dham, ya pada umat ini terjadinya lebih banyak dan lebih besar. Ya. Wali'idhami atau li'idhami mu'jizati nabiyha, ya karena besarnya mukjizat-mukjizat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbesar adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wa karamatuhu 'ala Allah azza wa jalla, ya, dan karomah beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang contoh karomah pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi contoh di masa terdahulu. Contoh di umat beliau yang pertama pada kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, karomahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Dijelaskan di dalam footnote jamaah sekalian, di antara karomahnya yaitu dijelaskan dari seorang sahabat ya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, intalaqtu altamisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hawaitil Madinah. Ya, aku pernah satu saat mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian dinding-dinding kota Madinah. Ya, aku cari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata ketemu, loh itu Nabi SAW qa'id sedang duduk. Fa'aqbala alaihi Abu Dzar, kemudian Abu Dzar pun menghadap Nabi SAW memberikan salam kepada beliau. Lalu Abu Dzar bilang, wahasiyat mawdu'a baina yadaihi, ya, kemudian aku perhatikan di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada kerikil-kerikil jamaah sekalian. Fa akhadhahunna fi yadaihi, ya, kemudian ketika di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi ya, ada kerikil-kerikil di hadapan beliau, lalu beliau ambil dengan ya yadaihi kedua tangan beliau. Nah, subhanallah, kerikilnya itu bertasbih, mengeluarkan apa? Suara tasbih waktu di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'ahunna fa kharasna. Kemudian diletakkan sama sekalian. Nah, diambil lagi, diletakkan ke tangannya Abu Bakar. Nah, ketika di tangannya Abu Bakar radhiyallahu an, kerikil tersebut bertasbih juga. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau tadi di tangannya Nabi SAW berarti apa? Mukjizat. Ketika di tangannya Abu Bakar, karomah. Karena Nabi SAW Rasul, Abu Bakar bukan Nabi dan Rasul, maka termasuknya karomah. Kemudian thumma wada'ahunna, ya, kemudian setelah itu sama sekalian dijelaskan dalam riwayat yang lain, bertasbih juga di tangannya Umar, di tangannya Utsman radhiyallahu anhuma. Ya, jadi subhanallah, ya, bertasbih dan kerikil-kerikil tersebut ketika itu di tangan Nabi SAW, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, juga Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ya, kata Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini sanadnya sahih. Ya. Para perawinya siqah kecuali Muhammad bin Abi Hamid dan dia dhaif. Ya. Kemudian dia menisbahkannya kepada At-Tabrani dalam Al-Awsat. Beliau berkata dia memiliki sanad sahih dalam kitab An-Nubuwah bab tasbih al-hasa. Ya, jadi ada apa namanya? Bab itu namanya tasbih al-hasa, bertasbihnya kerikil-kerikil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ala kulli hal ada riwayat seperti ini, ya. Kemudian contoh lain yaitu di masanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya, di masanya Umar radhiyallahu an. Ya. Bagaimana kisahnya jemaah sekalian? Ya, satu saat di masa kekhilafahan Umar radhiyallahu an, Umar pernah mengutus satu pasukan. Nah, satu pasukan tersebut ya ke satu daerah ya untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian wa ammaru alaihim rajulan, ya, ketika itu Umar jadikan pemimpinnya atau panglimanya itu namanya Sariyah. Nah, Sariyah ini laki-laki, Sariyah. Nah, sudah ya berangkat pasukannya. Lah Umar radhiyallahu an satu saat khutbah Jumat. Nah, ketika khutbah Jumat Umar itu berteriak di dalam khutbahnya, wahai Sariyah ke gunung, wahai Sariyah ke gunung. Nah, bilang begitu ketika khutbahnya. Apa yang terjadi? Ternyata suaranya Umar itu nyampe ke pasukannya tadi. Kan kalau khutbah itu yang dengar kan di dalam masjid aja. Ini Umar bilang, dan Umar tahu suaranya itu memang tujuannya untuk pasukan tadi. Ternyata nyampe sama sekalian. Kenapa? Karena ternyata pasukan yang diutus tadi terdesak oleh musuh. Nah, mereka bingung karena terdesak. Umar bilang begitu, suaranya nyampe. Maka mereka pun mendekati sebuah bukit atau gunung dan mereka bisa menghancurkan musuh tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyampainya suaranya Umar ke mereka ini merupakan karomah. Bukan kemampuan Umar, tapi Allah mudahkan. Allah mudahkan dan ini termasuk karomah beliau. Masya Allah, ya. Coba bayangkan ya, khutbah di tengah-tengahnya mengucapkan sesuatu, perintah kepada panglima pasukan dan nyampe ke daerah pasukan tersebut. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Nah, setelah datang pasukan tadi, dia cerita kepada Umar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kami waktu engkau utus itu bertemu dengan musuh, lalu musuh-musuh kami itu menghancurkan kami. Ternyata ada suara, wahai Sariyah gunung, wahai Sariyah al-gunung. Lalu kami pun menuju ke bukit tersebut atau gunung tadi, kemudian Allah hancurkan mereka. Ya, dia tidak nyadar bahwa suaranya suara siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Mafhum ya? Jelas ya. Jadi ini karomah. Karomahnya apa? Sampainya suara Umar dari jarak yang begitu jauh ke pasukan tersebut ketika berkhutbah, sampai dimenangkan oleh Allah pasukan kaum muslimin tadi. Padahal pasukannya ya wahwa alal mimbar, ketika itu Umar di mimbar dan pasukannya di negeri Syam. Coba bayangkan ya. Umar di Medina, suaranya nyampe di Syam. Berapa kilo itu Mas? Masya Allah. Syam itu daerah Palestina, Suria, Yordania, itu Syam ya. Umar di Medina, nyampe ke sana jaraknya, Masya Allah. Ya, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain coba sekalian. Kitabatuhu ila Nil Misr. Nah, ini karomahnya Umar juga radhiyallahu an. Ya, karomahnya beliau apa? Salah satunya Sungai Nil di Mesir. Ya, jadi inti kisahnya itu sebelum kita bacakan, Sungai Nil itu pernah nggak ngalir airnya. Nah, kemudian Umar nulis sesuatu di situ. Lah sama sahabat Amr bin As, kertasnya itu ditaruh di sungainya, tiba-tiba ada airnya. Tiba-tiba muncul apa? Airnya. Coba kita lihat kisahnya ya. Ya, yaitu kisahnya tulisannya Umar kepada Sungai Nil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ringkasannya bahwa Amr bin As, ya gubernurnya Umar di masa itu di Mesir, mengabarkan kepada Umar, ya, annahum yuqaddimuna linahrin Nil kulla'am imra'atan adra, ya, bahwasanya penduduk Mesir itu biasanya yuqaddimuna, ya, memberikan kepada Sungai Nil setiap tahunnya seorang wanita. Ya, maksudnya supaya airnya itu mengalir. Ya, supaya airnya mengalir. Ya, ya, mengabarkan kepadanya tentang penduduk Mesir bahwa mereka biasa memberikan tumbal, ya, lebih tepatnya tumbal kepada Sungai Nil setiap tahunnya dengan seorang gadis supaya airnya itu apa? Mengalir. Ini boleh apa enggak? Kesyirikan, ya enggak boleh. Ya, jadi supaya airnya mengalir mereka memberikan tumbal seorang apa? Gadis. Ya. Kemudian Amr bin As menyampaikan kepada mereka, ya, bahwasanya ini haram dalam Islam, dijelaskan demikian. Lalu Amr pun bilang kepada Khalifah Umar radhiyallahu an tentang hal tersebut, maka Umar pun nulis di kertas. Nulisannya apa sama sekalian? Kata Umar radhiyallahu an, atau tulisan Umar, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil di Mesir. Masya Allah, ya. Tujuannya bukan kepada orang ini, tujuan suratnya kepada sungai. Ya, dari Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil di Mesir, kepada sungainya sama sekalian. Ya, diajak bicara sama Umar. Fa in kunti innama tajri min qibalik, kalau engkau wahai Sungai Nil mengalir min qibalika wa min amrika, karena urusanmu, karena kemauanmu sendiri, fala tajri, maka enggak usah mengalir. Fala hajata lana fika, enggak ada kebutuhan kami padamu. Wa in kunti innama tajri bi amrillah, tapi kalau engkau ngalir dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dan Dia Allah yang memperjalankanmu, maka kami mohon kepada Allah supaya mengalirkan lagi airmu. Nah, itu isi tulisannya. Lah, sama Amr ibnul As radhiyallahu an dijatuhkan kertas tersebut di sungai tadi yang kering tadi. Fajaro afdal mimma kana, ternyata sungainya mengalir lebih baik daripada sebelumnya. Paham maksudnya ya? Mengalir lebih baik daripada sebelumnya. Ini mengingatkan kita akan kisah Nabi di masa dahulu, ya. Nabi di masa dahulu yang ketika berjihad itu, ya, beliau menyapa mataharinya, wahai matahari, engkau diperintah, aku juga diperintah. Lalu berdoa kepada Allah supaya matahari ditahan sejenak sampai jihadnya selesai. Ya, jadi bilang kepada matahari, wahai matahari, engkau diperintah, aku juga diperintah. Ya, maksudnya tahan dulu, jangan bergerak dulu. Ya, mohon kepada Allah, Nabi tersebut ternyata ditahan oleh Allah sampai jihadnya selesai sebelum keburu apa? Tenggelam matahari. Nah, ini Umar menyampaikan kepada sungai, ya, Masya Allah. Ya. Ini karomah, ya, karomah yang Allah berikan kepada Umar radhiyallahu an. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Mungkin jamaah pernah dengar ya, Al-Bidayah wan Nihayah, yang awal dan yang akhir
Itu judul kitabnya, Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir. Apa maksudnya yang awal dan yang akhir? Beliau cerita di situ mulai dari Nabi Adam sampai masa hidupnya beliau. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, mulai dari zaman Nabi Adam manusia pertama sampai zamannya beliau. Al-Bidayah wan Nihayah, Masya Allah. Sampai mana tadi? Ya, sampai kisah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit, wa khail al-Ala ibn al-Hadrami. Ya, termasuk juga adalah karomah ya jamaah sekalian. Khail ya, yaitu kudanya. Di sini disebutkan kendaraan ya. Kalau terjemah Arabiknya khail itu kuda. Ya, kudanya Al-Ala bin al-Hadrami. Ya, bagaimana disebutkan footnote-nya, Al-Ala bin al-Hadrami ya, beliau seorang sahabat yang mulia. Nabi SAW pernah mengamanahkan sebuah jabatan di Bahrain, kemudian diakui oleh Abu Bakar radhiyallahu an, ya ditetapkan juga di masa Abu Bakar, tapi diturunkan di masa Umar radhiyallahu an. Ya, kemudian fa amarahu 'alal Kufah, ya ditaruh di daerah Kufah. Famata qabla an yasila ilaiha, ya meninggal ketika menuju kepadanya sepulang dari haji. Ya, wafatnya tahun 14 Hijriah, ada yang mengatakan 21 Hijriah radhiyallahu anhu. Ya, tidak disebutkan lebih lanjut ya di sini apa karomahnya, tapi yang jelas berkaitan dengan Al-Ala Al-Hadrami ya. Di sini ya, tatkala dia menceburkan dirinya, saya ulangi, tatkala dia menceburkan diri dengannya ke dalam laut pada saat penyerangan bangsa Romawi. Nah, ini juga karomah, termasuk juga Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani itu dibakar nggak mempan. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Ya. Ya. Yang sholat di dalam kobaran api yang dinyalakan. Ya, ini sholatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, beliau Abu Muslim Al-Khawlani ahli ibadah. Nama beliau Abdullah bin Thawb. Ya, nama beliau adalah Abdullah bin Thawb. Ya, beliau mengenal masa jahiliyah, kemudian masuk Islam sebelum wafatnya Nabi SAW, tapi ke Madinahnya setelah wafatnya Nabi SAW. Pernah berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, pernah berjumpa dengan sahabat Umar radhiyallahu an, pernah tinggal di Syam, dan wafat ya tahun 60 Hijriah. Ya, jadi beliau pernah dibakar tapi tidak mempan apinya. Nah, ya, siapa yang membakar? Nabi palsu, yaitu Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi. Nah, dan lain-lainnya kata beliau dari apa yang terjadi, dari karomah-karomah yang pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya juga masa sahabat, masa tabi'in, dan ini bisa saja terjadi sampai hari kiamat nanti, dan semuanya fil haqiqah mu'jizat li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu semua menguatkan ya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendapatkan karomah tadi dengan mengikuti mukjizat, dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in ittafaqa syai'un minal khawariq li ghairi muttabi'in nabi. Nah, kalau khawarik atau ada keanehan yang terjadi pada orang yang menyimpang, tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka itu bukan karomah, tapi itu namanya apa? Fitnah, sya'wadah, dan bukan karomah. Ya, jadi kalau terjadinya pada orang yang tidak mengikuti tuntunan agama, bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa, atau orang yang menyimpang jamaah sekalian, maka itu hakikatnya bukanlah karomah. Ya, bukanlah apa? Karomah. Nah, tapi disebut sebagai fitnah dan juga sya'wadah. Walaisa man ittafaqat lahu min awliya'ir rahman, ya juga tidak termasuk dari wali-wali Allah, bahkan termasuk wali-wali syaitan, wal iyadu billah. Baik, sini saya tambahkan sedikit aja mas kalian, mengingat pentingnya hal ini di layar ya. Ini saya kutipkan dari kitab Taisirul Azizil Hamid ya, syarah kitab Tauhid. Ya, kata beliau, fa'lam annahu laisa kullu, ya jadi ketahuilah bahwasanya tidak setiap keanehan, ketidaklaziman yang terjadi pada seseorang itu, tidak setiap hal itu termasuk apa? Sesuatu yang menunjukkan karomah maksudnya. Ya. Tidak setiap yang terjadi keanehan itu terjadi pada
Ya, manusia itu disebut karomah, tidak demikian. Li'anna al-'adatan khariq bi fi'li sahir, karena keanehan sesuatu yang tidak lazim itu juga bisa terjadi dengan sebab sihir. Ya, bisa juga dengan sebab perdukunan, bisa juga dengan sebab sulap dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi tidak semua yang aneh itu lalu kita anggap karomah. Tidak mesti seperti itu sama sekalian. Dilihat orangnya. Apakah orangnya seorang yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah, istiqomah di atas al-haq, atau sebaliknya. Mimma yukhbiruhu bihi minasyayatin al-mustarquna lis-sama'. Ya, jadi itu semua merupakan bantuan-bantuan dari syaitan, ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Seperti misalnya yatiruna fil hawa, mereka yang terbang di atas, terbang di angkasa. Ya, tiba-tiba terbang, kemudian apa? Nah, ini tidak bisa serta-merta dikatakan karomah sama sekalian. Nah, ini penting juga bahwasanya karomah itu orangnya tidak menunjukkan, ya, tidak membanggakan dirinya dengan karomah tadi. Ya, kalau ada orang mendakwahkan, ya, saya punya karomah, saya bisa demikian sudah bisa dipastikan bukan karomah. Karena karomah itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba kalau dia mengatakan bisa demikian itu sudah menunjukkan ciri itu bukan karomah. Seperti misalnya yatiruna fil hawa, terbang di atas. Yamsuna 'alal ma', ya, bisa berjalan di atas air. Ini enggak pakai perahu, ya, enggak pakai kapal. Jalan di atas. Nah, itu bisa terjadi tapi bukan karomah. Benar-benar bisa terjadi tapi dengan bantuan jin. Paham jemaah sekalian, ya? Ini bukan enggak hakiki ini sebenarnya, tapi bukan karomah. Jadi seumpama terjadi ada yang bisa terbang dan jalan di atas air, kalau orangnya itu bukan di atas al-haq, maka di sini bukan karomah. Atau mereka bisa mendatangkan ta'am wa syarab, bisa mendatangkan makanan, minuman, wad darohim, uang. Aku bisa mendatangkan uang. Loh, nyata uangnya, makanannya nyata, minumannya nyata, tapi ini bukan karomah. Mendakwahkan seperti itu dan orangnya tidak di atas al-haq, maka ini bisa dipastikan bukan karomah. Maka ini merupakan sebangsa sihir atau sesuatu yang semakna dengannya. Ya, ini juga terbantu dengan azimah dan ruqyah syaitaniyah. Ya, azimah dan ruqyah syaitaniyah. Nah, kemudian di sini ada tambahan yang menarik juga, ya, dari salah satu kitab yang lain, ya. Sebentar. Di sini jemaah sekalian. Nah, ada tuduhan yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu mengingkari karomah para wali. Maka yang benar tidak demikian. Ya, bahkan beliau mengakui hal tersebut, mengimani karomah para wali, namun beliau menyatakan, ya, sesungguhnya itu semua, ya, maksud beliau tidak diingkari karomah para wali dengan syarat an yakuna waliyan haqiqiyan, bahwasanya beliau adalah seorang wali yang hakiki, yang sahih dan mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, ini barometernya sama sekalian, patokannya, orangnya tersebut mengikuti Quran dan Sunnah, jauh dari kebid'ahan, jauh dari khurafat. Jadi bukan pelaku bid'ah, bukan pelaku khurafat. Yang kedua syaratnya anna karamatul auliya, karomah wali itu seandainya ada, jemaah sekalian, terjadi, maka ini ketika mereka masih hidup, walaisa ba'da mamatihim, bukan setelah kematian. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan karomah tapi orangnya sudah wafat, bukan karomah. Paham, ya, jemaah sekalian? Ini bisa jadi karena bantuan jin. Jadi tidak terjadi setelah wafatnya. Wa annal mayyit yahtaj ba'da mauti ila doa, ya. Jadi orang yang sudah meninggal membutuhkan doanya orang yang hidup dan tidak sebaliknya. Ya. Kata beliau, wa uqirru bi karamatil auliya, dan saya mengakui, kata beliau, karomah-karomah para wali-wali Allah, wa ma lahum minal mukasyafat, namun demikian la yastahiqun, para wali-wali tersebut tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu dari bentuk peribadatan, gitu, ya. Jadi bukan berarti mendapat demikian kemudian menjadi orang yang suci, tidak demikian.
Ya, karena tidak ada jaminan sama sekalian, tapi di sini Allah berikan anugerah kepada sebagian hamba tersebut karena kualitas iman dan takwanya. Dan tidak semua orang yang beriman bertakwa itu mendapatkan karomah. Ini perlu digarisbawahi, tidak semua orang yang beriman bertakwa mendapatkan karomah, dan karomah tidak terjadi pada setiap saat. Insyaallah demikian ya apa yang bisa saya tambahkan dari keterangan Syekh Hafidz Al-Hakami. Kita cukupkan ya mengingat waktu sampai di pertanyaan yang ke-221 ya. Ternyata masih belum selesai. Insyaallah satu pertemuan atau dua pertemuan lagi, mudah-mudahan satu pertemuan lagi ya selesai kitab ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan semoga kita diteguhkan ya di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah fa'ala fahmi salaf sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kiranya demikian seperti yang saya sampaikan tempo hari. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kertas atau sesuatu tentang usulan kitabnya, atau lupa yang saya sampaikan tempo hari. Jumat lalu saya sampaikan, barangkali ada yang punya usulan untuk kitab kedepannya. Oh gitu ya. Masya Allah. Dikasih pilihan kita, baik, insyaallah. Baik. Ya. Coba saya ini. Baik. Ada masukan dari jamaah untuk kitab kedepannya? Ya, fadhal. Masya Allah, ya. Jazakallah khair ya masukannya. Barakallahu fikum. Ya. Kita pertimbangkan ya, kita pertimbangkan. Masya Allah. Baik. Ada yang lain sebelum kita tutup? Baik, kita cukupkan ya jamaah sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.